Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda illa yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan, sampailah kita pada cerita Ka'ab bin Malik ketika beliau radhiyallahu an bertaubat dalam sebuah peristiwa. Cerita ini sangat panjang ya, dalam hadis yang diriwayatkan itu dari cerita Ka'ab bin Malik itu ada 6 halaman ya. Semoga kita nanti bisa menyelesaikan, atau kita kalau tidak selesai ya kita lanjutkan di pekan depan. Hadis ini berkaitan dengan Ka'ab bin Malik ketika beliau ya tertinggal dalam suatu peperangan. Setiap orang, baik beliau itu adalah seorang sahabat, apalagi kita, mesti suatu saat pernah terjatuh dalam suatu perbuatan dosa. Selain para rasul yang telah dijaga maksum dari perbuatan dosa, maka setiap orang dapat melakukan perbuatan dosa. Tetapi setiap orang yang berbuat dosa maka sebaik-baiknya adalah bertaubat. Demikian juga Ka'ab bin Malik ini. Beliau juga pernah mengalami satu peristiwa di mana beliau tertinggal dalam suatu peperangan. Ya, kita akan bacakan kisah yang masih pada bab taubat ini ya, pada bab yang kedua, yaitu dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Beliau itu adalah Abdullah ini adalah putranya yang merupakan penuntun Ka'ab dari putra-putranya tatkala Ka'ab bin Malik mengalami kebutaan. Jadi pada usia senja itu Ka'ab bin Malik mengalami kebutaan, dan itu bercerita pada Abdullah, yaitu putranya. Kemudian Abdullah ini berkata bahwa saya mendengar Ka'ab bin Malik menuturkan kisahnya ketika dia tidak ikut bersama Rasulullah SAW dalam satu peperangan, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang di masa-masa akhir diutusnya Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwa Tabuk ini satu daerah yang jauh ya, 700 lebih ya kilometer dari Madinah. Sementara para Rasulullah dan para sahabatnya itu berada di Madinah. Jadi jarak yang ditempuh cukup jauh ya. Kemudian Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattun. Bahwa Rasulullah Ka'ab bin Malik itu belum pernah sekalipun tertinggal dalam peperangan bersama Rasulullah sama sekali. Illa fi ghazwati Tabuk, kecuali dalam suatu perang Tabuk. Ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Tetapi juga pernah juga dalam awal peperangan, yaitu perang Badar, beliau tidak ikut ya, absen dalam perang Badar itu. Wala yu'atab ahadun mukhallafa anhu. Tetapi pada waktu perang Badar itu yang tidak ikut berperang itu tidak dicela, tidak ada sanksi gitu ya. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuriduna iro Quraisyin hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'at. Jadi perang Badar ini pun juga tidak direncanakan untuk perang. Rasulullah SAW keluar dari Madinah bersama kaum muslimin, para sahabat itu hanya untuk menghadang
kafilahnya Quraisy, ya. Wa alam itu kalau tidak salah itu dalam masih Abu Sufyan yang memimpin kafilah itu. Jadi tujuannya untuk menghadang kafilah saja. Tetapi qadarullah, Allah menakdirkan mempertemukan kafilah ini tidak jadi lewat situ, justru malah kemudian seakan-akan merupakan suatu pancingan untuk menghancurkan kaum muslimin di awal-awal perkembangan. Tidak datang, malah yang datang adalah kaum Quraisy secara keseluruhan yang banyak jumlahnya, dan Allah menakdirkan untuk bertemu dan tidak terencana. Ya, jadi perang Badar seperti itu tidak direncanakan, tetapi hanya sekitar jumlahnya 300-an, ya. Itu hanya untuk menghadang kafilah. Walaqad syahidtu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaqad syahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Dan Ka'ab ini ikut bersaksi, datang dihadir di majelis Baitul Aqabah, ya, malam Lailatul Aqabah. Kina tawasakna alal Islam, ketika itu terjadi sumpah setia kepada Islam. Jadi karena situasi awal-awal perkembangan Islam, kemudian ada rencana untuk dihancurkannya umat Islam waktu itu, kemudian para sahabat di Baitul Aqabah itu, ya, di malam Aqabah itu bersumpah setia untuk menjaga Islam, bersumpah setia dalam Islam itu. Wa ma uhibbu annali biha masyahada Badr. Dan Ka'ab bin Malik itu lebih cinta kepada Lailatul Aqabah ini daripada perang Badar, karena di Bait Aqabah itu, ya, perjanjian Aqabah itu, ya, itu merupakan suatu sumpah setia, betul kesetiaannya seorang sahabat bersama Rasulullah SAW. Dan perang Badar itu tidak direncanakan. Wa in kanat Badru adzkara fin nasi minha, meskipun kemudian perang Badar itu lebih dikenal di kalangan manusia. Jadi manusia lebih, orang-orang muslim sekarang itu lebih kenal perang Badar daripada Baitul Aqabah. Dan Ka'ab bin Malik itu merasa bahwa lebih menyukai Baitul Aqabah itu, karena ya tidak direncanakan memang perang Badar itu, ya. Jadi bukti kesetiaannya ya di Baitul Aqabah itu, di perjanjian Aqabah itu. Wa kana min khabari khina ta khallaftu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Dan salah satu cerita yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik adalah tentang tertinggalnya beliau dalam suatu perang Tabuk. Lam akun qatun aqwa wala aisara minni khina takhlaftu anhu fi tilkal ghazwati. Jadi padahal pada waktu itu di peristiwa perang Tabuk itu, Ka'ab bin Malik ini dalam posisi yang mendapatkan keberuntungan, kekuatannya, sehatnya, kemudian juga memiliki harta pada saat beliau tertinggal di dalam perang Tabuk. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattun hatta jama'tu ma fi tilkal ghazwah. Demi Allah bahwa sesungguhnya Ka'ab bin Malik ini baru dapat mengumpulkan 2 kendaraan, ya, pada perang Tabuk. Ya, biasanya itu cuma punya 1 atau bahkan tidak punya kendaraan. Kendaraan yang dimaksud wallahu alam apakah unta ataukah kemudian kuda. Tetapi pada peristiwa perang Tabuk ini dapat memiliki 2 kendaraan. Ya, artinya ketika ikut perang Tabuk itu bisa dua-duanya bisa dipakai, 1 untuk perbekalan, 1 untuk ditungganginya sendiri, ya. Tetapi ini beliau tidak dapat ikut hadir dalam perang Tabuk. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwata illa wa bi ghairiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa tidak memberitahukan perang itu, ya, kemana akan
Ya diberitahukan ini mau perang, tetapi kemudian tidak diberitahukan ini kemana arahnya, ya, kemana arahnya. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Jadi kecuali pada perang Tabuk ini biasanya Rasulullah itu menyembunyikan, misalnya ya perang itu adalah tipu daya. Kalau mau tujuannya itu ke arah barat, itu berangkatnya ke timur dulu. Itu untuk mengelabui musuh dan juga kemudian sebagai siasat pengecoh. Ternyata kemudian yang dituju adalah arah barat. Demikian juga ketika mau ke utara, tujuannya itu utara. Beliau tidak langsung ke utara atau memberitahukan ini kita mau perang di wilayah utara, tetapi beliau berjalan ke arah selatan dulu. Tetapi berbeda dengan perang Tabuk ini. Perang Tabuk ini karena perang ini dalam keadaan tertentu maka diberitahukan. Wa gharraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Dan Rasulullah SAW ya berangkat berperang fi syarrin syadid, dalam panas yang sangat. Jadi waktu itu musim panas, ya, kemudian panasnya sangat. Wastaqbala safara ba'idan wa mafazan, dan juga perjalanannya itu sangat jauh. Jadi jarak Madinah ke Tabuk ini lebih dari 700 km, ya. Kita mau perang misalnya ke Jogja saja ngeluruk, ya, dalam sekarang pakai kendaraan, tetapi kalau waktu itu melaku tekan Yojo, ya, berjalan tekan Jogja itu hanya berapa kilo, paling ya 70-80 km, ya, ya, tidak sampai 100, itu kok lebih dari 700, ya, hampir 800 km. Jadi perjalanannya jauh, suasananya panas. Nah, ini bisa dibayangkan. Wastaqbala adadan katsiron, dan menghadapi jumlah yang sangat banyak. Jadi pasukan Romawi yang mau ajak perang ini, ya, bukan kemudian diajak tetapi menantang Romawi itu. Dan sebelum kemudian Romawi yang datang, Rasulullah menyambut dulu ke Tabuk, ya, berangkat dulu. Ini saya juga berani. Nah, dalam bahasa kita, ya, lo jual gue beli, gitu kan. Ya, maka oke, kalau mau perang siap, saya juga tidak harus menunggu, tetapi malah menjemput, ya, menjemput bola itu meskipun jaraknya sangat jauh. Fajalalil muslimina amrohum liyata'ahabu uhbadan gharwihim fa'akhabarahum biwajihihimul ladzi yurid. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar perkara yang akan ditempuh ini, agar kemudian para kaum muslimin ini bersiap bahwa perang ini bukan perang biasa, agar bersiap. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar kemana arah yang akan dituju ini. Jadi ini adalah peperangan yang perlu persiapan, ya. Wal muslimuna ma'a Rasulullah SAW kasiron, dan pada waktu itu orang-orang muslim yang bersama Rasulullah SAW itu sangat banyak. Wala tajma'uhum kitabun hafidun, dan tidak didata yang dijaga, artinya tidak tercatat di dalam, ya, yuridu bidzalikat diwan, tidak tercatat dalam buku induk kenegaraan. Jadi yang ikut itu sangat banyak dan tidak didaftar siapa saja yang mau ikut, seperti di list oleh Pak Budi tadi, siapa saja yang mau ikut ke Pakurjo itu, ya, didata. Itu karena jumlahnya yang sangat banyak, itu tidak muat untuk didata, dicatat. Itu tidak dicatat perang Tabuk ini siapa saja yang mau ikut, ya, karena sangat banyak jumlahnya. Qala Ka'ab, kemudian Ka'ab berkata, faqalla rajulun yuridu ayyata ghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakfi bihi malam yang zil fihi wahyu minallah. Dan hampir-hampir karena saking banyaknya tadi, ketika seseorang pengen ghaib, artinya tidak hadir dalam peperangan, itu tidak akan dikira kalau dia itu tidak datang, ya.
Karena saking banyaknya paling ora ketok gitu. Saya tidak datang paling ora ketok. Karena saking banyaknya. Kecuali kalau Allah memberitahukan, lewat wahyu yang disampaikan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak ada wahyu, orang ketok karena jumlahnya yang sangat banyak. Nah ini pada peristiwa perang Tabuk, hampir semua kaum muslimin ya itu ikut berangkat ke Tabuk ini. Karena apa? Ditanamkan oleh Rasulullah bahwa perang itu adalah ibadah, dan kemudian ibadah ini pada bersemangat untuk menyambut ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajak itu pada perang Tabuk ini. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabatis simaru wa dhilal, dan berperanglah Rasulullah, peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ini itu pada saat buah-buahan menjadi siap panen begitu, kayak musim buah ya. Dan juga tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan baik, rindang ya, sehingga bisa berteduh ya. Kalau kemudian kita itu pengen ke kebun ya bisa berteduh, itu nyaman karena sedang musim buah-buahnya. Wa ana ilahi as'aru, dan aku lebih cenderung kepada hal itu. Wah iki kayak mongso buah ya, buah, apalagi kebunnya juga rindang seperti ini, dan aku lebih cenderung kepadanya, kepada ini daripada berangkat berperang begitu. Fata jahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ma'ahu, maka kemudian para sahabat Rasulullah, orang-orang muslim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkemas-kemas untuk mempersiapkan perang itu. Wa taufik tu agadu likai atajahaza ma'ahu farji'u walam agdi syai'a, dan kemudian aku juga ikut berkemas-kemas ya, aku ikut pulang untuk ikut mempersiapkan, tetapi ternyata ya pulang saja kemudian tidak melakukan apapun. Jadi karena wis rodo kendo semangat begitu, orang-orang muslim sedang berkemas-kemas, kemudian Ka'ab juga seperti itu pulang ya, mungkin iso ngemek opo mempersiapkan segala sesuatunya ya, ternyata tidak melakukan apa-apa. Wa aqulu fi nafsi, dan aku berkata di dalam hatiku, ana qadirun ala dzalika idza aradtu, aku mampu melakukan sesuatu jika aku mau ya. Karena apa? Ketika itu kekuatannya juga punya ya, kemudahannya punya, kemudian dia punya 2 kendaraan. Seandainya tiba-tiba mau berangkat, ya ikut saja berangkat. Jadi ternyata tidak melakukan apa-apa, hanya kemudian pulang ya, kemudian tidak melakukan apa-apa ya, seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu ya. Selalu saja seperti itu, aku melakukan kegiatan seperti itu sehingga semua orang sudah siap ya, sehingga orang sudah siap, tetapi saya seperti itu. Fasbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadian, maka kemudian di pagi harinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah, beserta orang-orang muslim yang bersama Rasulullah itu berangkat ya, walam agrimin jihazi sayan, tetapi aku juga melakukan hal-hal seperti itu. Koyoni arah bersiap-siap, tapi ternyata juga tidak melakukan apa-apa. Summa godautu farajatu walam agri saya, kemudian berangkatlah ya rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu, dan aku tidak melakukan sesuatu pun ya, akhirnya juga tidak berangkat. Walam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarotol ghazu ya, sampai kemudian ketika para kaum muslimin beserta Rasulullah SAW ini secara cepat berangkat, ternyata aku juga tidak melakukan apa-apa, tidak ikut berperang. Fahamamtu an artahila fa'udarikahu,
Aku ingin jika aku kemudian bisa mengendarai, menyusul ya mereka ini, seandainya aku mau juga bisa menyusul ya. Sumalam yukodar dzalikali, ternyata juga tidak terjadi ya, tidak terjadi pada diriku. Waqtiftu idza kharastu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku keluar ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat. Yahzununi anni la aroli uswatun, dan aku ketika keluar setelah Rasulullah SAW itu berangkat berperang, aku tidak lagi melihat sepi kok ora ono ya, oh tidak ada teladan, kudune aku ya ora koyo ngene ya, seharusnya aku tidak seperti ini. Ternyata sepi, tidak didapati orang-orang yang biasa bertemu. Itu yang terjadi pada saat Ka'ab bin Malik ya, pada peristiwa itu. Kemudian ketika beliau berkeluar ya, keluar dari rumahnya untuk melihat ternyata tidak ada orang yang seperti itu. Illa rajulun maghdudun alaihi fin nifaq, kecuali orang-orang yang punya sifat nifaq. Kan tahu kalau orang-orang itu ya wong-wong munafik ya, itu ya wajar nih orang mangkat begitu ya. Saya tidak menjumpai kecuali orang-orang yang biasa seperti itu. Aurajulun mimman adzarallahu ta'ala minadu'afa, atau orang-orang lemah yang udurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin orang tua atau orang sakit. Jadi yang saya jumpai ketika saya keluar itu ya orang-orang itu ya. Walam yadkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan selama perjalanan itu yang ratusan kilometer itu, Rasulullah tidak menyebut-nyebut namaku, naik aman, naik aman, karena tidak disebut-sebut. Faqala huwa jalisu fil qaumi bi Tabuk ma fa'ala Ka'ab bin Malik ya. Tetapi ketika kemudian sudah sampai di Tabuk, Rasulullah duduk kemudian melihat biasa para sahabat yang sudah sangat masyhur di hadapan Rasulullah kok tidak kelihatan, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, ya apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik kok tidak kelihatan gitu. Waqala rajulun mim bani Salimah, maka kemudian berkata seorang laki-laki dari Bani Salimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habasahum Burdah, ya menghalangi Ka'ab bin Malik ini burdahnya, pakaian ya, pakaian yang indah yang dipersiapkan untuk musim dingin, itu burdah itu ya. Jadi dibully begitu ya, dia sedang tergoda, terhalangi oleh pakaian burdahnya ya. Wan nadharu fi idfaihi, dan sibuk melihat kedua sisinya ya. Pakaian burdah dipakai kemudian sibuk melihat kanan kirinya kok apik begitu, karena memang dikenal Ka'ab bin Malik ini sedang panen begitu ya, punya beberapa perkebunan kurma ya. Kemudian ketika Rasulullah berkata seperti itu ya, seorang laki-laki dari Bani Salimah ini berkata menghalangi dia untuk ikut ini karena pakaian barunya burdah tadi dan sibuk melihat kedua sisinya. Faqala Mu'adz bin Jabal bi'sa ma qultu, ya sungguh jelek apa yang kamu katakan. Mu'adz bin Jabal membela, tidak seperti itu, sungguh jelek kalau kamu berkata seperti itu ya. Wallah, demi Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma alimna alaihi illa khairon. Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak mengetahui, kami tidak mengetahui baginya kecuali kebaikan, tidak seperti yang dikatakan oleh seorang laki-laki dari Bani Salimah tadi ya. Dia itu orang baik, mesti ada sesuatu begitu. Fa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam ya.
wa bainahu ala dzalika ra'a rajulam mubidan yazulu bihi as-sarabu, ya. Kemudian dikala Rasulullah SAW beserta para sahabatnya itu terjadi demikian itu, kemudian Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki dari kejauhan yang tampaknya itu bergoyang-goyang, ya. Jadi berpakaian putih bergoyang-goyang. Itu ya, goyang-goyangnya itu karena itu loh, fatamorgana, ya. Jadi koyo bergoyang-goyang dari kejauhan kok ketok pakaian putih dan kelihatan seperti bergoyang-goyang gini. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, qultu Aba Khaisamah, itu adalah Abu Khaisamah. Jadi Rasulullah sudah tahu, oh itu Abu Khaisamah. Fa idza huwa Abu Khaisamah, dan ternyata kemudian ketika sampai betul di hadapan para sahabat, ternyata itu adalah memang Abu Khaisamah al-Ansari, wa huwa alladzi tasaddaqa bisa'id tamri khina lamazahul munafikun. Siapa Abu Khaisamah ini? Dia adalah orang Al-Ansor yang dia itu bersedekah dengan satu sok, ya, kurma, dan itu dikatakan diejek oleh orang munafik. Jadi wah, kayak sedekah ming sithik. Orang munafik mengatakan seperti itu melihat Abu Khaisamah yang sedekah tapi sedikit. Nah, dari sini kita bisa sudah 1 halaman lebih, 1,5 halaman ini. Jadi ini cerita Ka'ab ini sampai 6 halaman, ya. Ini dari sampai 1,5 halaman ini kita bisa mengambil beberapa manfaat, ya, bahwa ternyata Ka'ab itu tidak berangkat itu ya ragu-ragu, mangu-mangu mangkat orang. Di dalam hati kecilnya itu lebih cenderung kepada perkebunannya yang sudah mulai berbuah, yang siap panen itu, ya. Apalagi suasananya rindang. Kemudian ketika berkemas-kemas itu tidak niatnya juga tidak sungguh-sungguh, maju mundur, anak melu poraya, ya. Kita juga sering mengalami hal seperti itu, ikut tidak, akhirnya tidak melakukan apa-apa, sampai kemudian akhirnya benar-benar tertinggal. Kemudian ketika tertinggal, wah, paling Rasulullah tidak tahu ini. Kalau saya pengen, ya saya bisa menyusul, karena saya punya 2 kendaraan, punya perbekalan. Sampai akhirnya ketika Rasulullah duduk, kemudian kan berkata, apa ini yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Sampai kemudian salah satu seorang laki-laki, ya, berkata, wah, dia itu terhalang oleh pakaiannya yang baru, burdahnya yang baru, yang kemudian dia sibuk melihat kanan kiri, ya, kanan kiri kedua sisinya. Nah, ternyata kemudian Mu'adz bin Jabal membenarkan, tidak seperti itu apa yang kamu katakan itu, ya. Kamu katakan sungguh jelek yang kamu katakan. Kita tidak mengetahui bahwa yang ada pada Ka'ab itu hanyalah kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW terdiam dengan hal ini, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW beserta para sahabatnya itu berkata seperti itu, Rasulullah melihat, dari kejauhan ada berkelibat bayangan berwarna putih, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan itu adalah Abu Khaisamah. Ternyata betul, ketika datang itu adalah Abu Khaisamah. Dan Abu Khaisamah ini dikenal, dia itu adalah orang yang bersedekah dengan satu sok itu berarti ya tidak begitu banyak, begitu nggih, 1 sok kurma. Dan ini dicela oleh orang-orang munafik. Rasulullah tahu itu orang munafik. Nah, kita bisa mengambil pelajaran kalau orang bersedekah misalnya, entah sedekah itu sedikit atau banyak, jangan wah kayak wong sugih untuk sedekah sithik. Ya barangkali itu keperluannya sedang memang banyak, tetapi niatnya kita tidak tahu, ya. Barangkali memang keperluannya banyak dan itu adalah diambilkan dari yang harusnya keluar untuk yang lain itu. Jadi nek dong ono orang yang sedekahnya cuma sedikit, ya jangan dibully. Ini adalah sifat orang munafik, kalau membuli, ya, mencela orang yang bersedekah tapi cuma sedikit. Jadi biarkan, ya, pasrah pada Allah. Apa yang dia niatkan kita tidak
tahu. Apa yang terjadi pada beliau juga tidak tahu. Demikian juga ini ya. Abu Khaisamah itu ketika berinfak hanya satu sok kurma juga dibully oleh para munafikin ini. Ya, jadi kita menghindari seperti itu. Juga kemudian sikap yang dilakukan oleh rajulun min Bani Salimah tadi, ya, itu membuli juga pada Ka'ab bin Malik. Ya, dia tidak berangkat itu mergoleh melihat pakaiannya yang baru, bodahnya yang baru dan sibuk, sehingga melihat kedua sisinya, sehingga tidak datang ikut berjihad, berperang ini, di perang Tabuk ini. Nah, ini diingatkan oleh Mu'ad bin Jabal, sungguh jelek apa yang kamu katakan. Kita bisa mengambil hikmah, jangan mudah membuli orang yang tidak ikut, ya, tidak ikut dalam satu kegiatan. Barangkali ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kita tidak tahu. Nah, nanti di cerita akhir-akhir itu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini cerita, tapi di dalamnya juga ada sabda Rasulullah. Jadi ada hadis-hadis yang bercampur dengan ceritanya Ka'ab. Kemudian hikmah yang lain, ketika kita mengetahui ada orang yang melakukan perbuatan membuli, ya, mengolok-olok saudaranya, nah, sebisa mungkin kita kemudian mengklarifikasi, jangan seperti itu, diloake, ya, ojo kaya ngono ki munculkan permusuhan. Kalau seperti ini, ya, bisa setan mengipas-ngipas, ya, mengipas-ngipas benih-benih kebencian itu, ya, sehingga Mu'ad bin Jabal, sungguh jelek apa yang kamu katakan, jangan seperti itu, ya. Kemudian diluruskan, kita tidak mengetahui apa yang ada pada Ka'ab ini kecuali kebaikan. Ya, jadi kita bisa mengambil manfaat dari cerita sampai di halaman yang kedua ini dari cerita Ka'ab bin Malik ini, bahwa suatu saat memang seseorang itu kadang tertinggal dalam suatu kegiatan. Kita sedang melakukan kegiatan, ya, tetapi bagi diri kita juga harus kalau kita pengen ikut kegiatan, ya kuatkan ikutnya itu, niat ikutnya itu harus dikuatkan. Jangan kemudian koyo nerek bersiap-siap tapi ternyata mangu-mangu, ragu-ragu, akhirnya tidak melakukan apa-apa, sampai akhirnya semuanya berangkat, kita belum ikut berangkat karena hanya mingwirawiri tok, ya, koyone siap tak ikut pulang, ternyata hanya melihat kendaraannya, oh ya, masih ada dua. Kalau saya mau, ya saya mampu untuk menyusul itu. Nah, jadi ragu-ragu dalam niat untuk melakukan satu kebajikan. Jamaah kuliah subuh yang semoga dimuliakan Allah, ini hadisnya masih ada, ya, 5 halaman lagi. Ini satu cerita yang sangat panjang, ya, satu cerita yang sangat panjang, mungkin tidak bisa kita selesaikan pada hari ini, ya. Jadi sudah sampai pada ini, ya, bahwa saat sedang dibela oleh Mu'ad bin Jabal bahwa kita tidak mengetahui kecuali kebaikan yang ada pada Ka'ab bin Malik, ya, Ka'ab bin Malik. Beliau itu orang baik, kok tiba-tiba ternyata tidak ikut kegiatan ini, ya wallahu a'lam, ya. Kemudian ada hikmah lain, ternyata penglihatan Rasulullah itu lebih tajam daripada sahabat yang lain. Baru kelibatan, ya, sekelebat bayangan putih, ya, berpakaian putih saja Rasulullah sudah tahu, oh itu adalah Abu Khaisamah. Ternyata betul ketika datang baru para sahabat tahu, oh ternyata memang Abu Khaisamah tadi. Ya, jadi penglihatan Rasulullah ini dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang beliau lihat itu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa, ya, bersemangat ketika kita punya satu niatan kebaikan dan kita tidak hanya berpangku tangan, ya, kita bisa melakukan sesuatu dan kita kumpulkan niat itu menjadi kuat, yang tekad, ya, tidak sekedar niat terbersih di dalam hati, tetapi menjadi tekad yang azam, yang niat yang kuat untuk kemudian melakukan satu kegiatan kebaikan.
Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.